Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Following yang rilis pada 15 Mei 2024 dengan mengisahkan tentang seorang agen properti bernama Gu Jung Tae. Dia memiliki hobi yang aneh, yaitu suka mengintip dan kepo ke kehidupan orang lain dengan cara menyelinap masuk ke rumah orang asing. Dia terkadang memanfaatkan pekerjaannya agar dapat melancarkan aksinya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! 지난 한 주간의 주요 뉴스를 살펴보는 위클리 뉴스. Pria ini bernama Gu Jung Tae. Dia seorang agen properti di kotanya dan ini adalah anak buahnya bernama Ji Hye. Sayangnya posisi sebagai agen properti tersebut dimanfaatkan Gu Jung Tae untuk menguntit para kliennya. Jung Tae paham seluk-beluk perumahan yang ia pegang, termasuk soal pemilik rumah yang menjadi kliennya. Dia bisa dengan leluasa bebas keluar masuk ke properti milik kliennya. Nah, kali ini dia sedang menguntit kehidupan pasangan suami istri bernama Mi Yeong dan No Yeon Seung yang memiliki kebiasaan selalu cekcok setiap hari karena suaminya mengaku tidak mampu memiliki kendaraan, jadi mereka harus berjalan kaki setiap pagi. Padahal kenyataannya si suami memiliki sebuah mobil yang diparkir di tempat lain karena tanpa sepengetahuan si istri, si suami telah berselingkuh. Setiap pagi setelah mereka pergi bekerja, Jung Tae selalu menyempatkan menyelinap masuk untuk ngepoin atau sekedar melihat-lihat isi rumahnya. Dalam setiap aksinya, Jung Tae selalu merasa sedang berjuang untuk mengungkap kebenaran di kehidupan orang lain. Seperti sekarang, di rumah Myeong dan No Yeon Seung, dia menemukan sebuah kunci mobil milik si suami yang disembunyikannya. Walaupun begitu, Jung Tae ini tidak pernah melakukan hal buruk. Dia malah sering berbuat baik, seperti memperbaiki lemari yang rusak. Nah, sebagai imbalan, dia akan mengambil sesuatu di sana, kemudian memotretnya. Kemudian dia menyimpan barang-barang curiannya itu di suatu tempat yang dia sembunyikan semacam gudang. Dia mengambil pisau untuk memotong kertas untuk latar belakang barang curiannya agar serupa dengan latar di foto. Dia merangkai dan merapihkannya menjadi sebuah mahakarya, kemudian memajangnya di dinding. Di sana tampak banyak barang-barang yang sebenarnya tidak berharga. Sudah tersusun berbagai macam barang. Ya, semuanya disusun dengan sangat rapih. Selain itu, dia juga suka mengamati orang-orang di sekitar. Saat Jung Tae sedang makan di minimarket, untuk pertama kalinya dia bertemu langsung dengan sosok Han Sora. Di sana dia duduk berdampingan. Awalnya Sora tampak seperti orang normal. Dia sedang menikmati sosis sambil memegang ponselnya. Kemudian Sora mendownload sebuah foto dari internet, lalu mengedit warna fotonya, kemudian memposting di sosial medianya dengan caption sedang makan salad vegan. Jung Tae pun tertawa melihat. Dari situlah Jung Tae merasa penasaran pada sosok Sora. Hari pertama itu, Jung Tae mengikuti sampai ke rumahnya. Sora tinggal di lantai 3. Kemudian Jung Tae memperhatikan sekitar. Jung Tae tidak menemukan CCTV, kamera mobil, ataupun black box. Dirasa aman, Jung Tae melanjutkan pengintaiannya dengan mencari kotak surat milik Sora. Nah, dari situlah Jung Tae menyadari nama Han Sora. Han Sora ini suka memakai barang-barang bermerek yang mahal. Dia rela antri berjam-jam demi makan makanan enak di restoran terkenal. Sering pergi ke pameran dan penulis kesukaannya dengan memposting bukti-bukti kedatangannya. Namun postingan baru-baru ini, Han Sora seolah berubah kepribadian. Dia menjadi sosok yang berbeda, benar-benar berubah. Di sana tampak Han Sora jadi sering upload bersama anak-anak yatim piatu, suka berbagi dengan mereka, juga menjadi pecinta anjing dan kucing jalanan. Selain view-nya menjadi sangat banyak, dia juga mendapat banyak komentar positif yang mendukungnya. Namun setelah Jung Tae ngepoin seluruh isi sosial media Sora, juga mengikuti kesehariannya selama berhari-hari, kehidupan asli Han Sora ini ternyata tidak seindah yang dia pamerkan di sosial media. Ya, Han Sora berbohong akan kemewahan yang dia pamerkan. Nah, dari situlah Gu Jung Tae merasa semakin tertarik karena mengetahui kebohongan tersebut. Dia semakin tertantang untuk ngepoin Sora lebih dalam. Setelah mengikuti Sora berhari-hari, Jung Tae jadi tahu jadwal rutin
rutinitas keseharian Sora. Di satu hari, Sora pergi pilates. Demi mengetahui tentang Sora lebih dalam, Jung Tae yang ahli dalam menguntit biasanya dapat dengan mudah membuka pintu pengaman. Namun kali ini Jung Tae tidak berhasil seperti sebelumnya, hingga nyaris ketahuan oleh tetangga Sora. 세상은 역시 호락호락하지 않네요. Di malam berikutnya, dia kembali memantau Sora yang saat itu pergi naik taksi. Segera Jung Tae menuju ke kediaman Sora, lalu mengambil sidik jarinya. Setelah dicari tahu ternyata... 둘, 셋, 후. 비밀번호를 이렇게 한답니까? Jung Tae pun tampak putus asa. Nah, si Jung Tae ini memiliki kebiasaan aneh lain. Dia senang memelihara semut yang dia simpan di dinding rumahnya. Esoknya, saat bekerja, tiba-tiba Jung Tae kedatangan klien yang membuatnya terpana. Ya, Sora tiba-tiba datang untuk minta bantuan Jung Tae sebagai agen properti. Sora berencana akan menjual rumahnya karena Sora akan pindah tugas. Dengan begitu, Sora memberikan kepercayaan penuh pada Jung Tae. Dia memberikan kunci pintunya agar Jung Tae dapat dengan mudah menunjukkan rumahnya pada calon pembeli. Jung Tae pun kegirangan. Dia tak menyangka dapat kesempatan ini. Jung Tae yang selama ini bersusah payah ingin masuk ke rumah Sora pun merasa dapat kesempatan besar. Tanpa menunggu waktu lama, Jung Tae pun langsung mendatangi rumah Sora, tentu pada saat Sora tak berada di tempat. Saat masuk, Jung Tae sangat menikmati suasana rumah Sora. Dia melihat setiap sudut di sana. Ada meja yang sering Sora gunakan untuk pamerkan berbagai makanannya. Kemudian masuk ke kamar Sora. Di sana dia melihat hand cream milik Sora. Dan ketika membuka laci, ternyata di sana dia menemukan tumpukan sampah bekas hand cream yang Sora kumpulkan. Dia mengambilnya satu, kemudian memotretnya. Di tempat lain, Jung Tae menemukan wastafel yang tersumbat. Dengan sukarela dia memperbaikinya. Di sana dia menemukan tumpukan rambut dan softland yang menyumbat saluran pembuangan airnya. Dan wastafel pun kembali lancar membuat Jung Tae lega. Kemudian dia menemukan kabel lampu yang terbuka di ruangan lain. Karena tak memiliki waktu lagi, dia berencana akan memperbaikinya di lain waktu. Di hari berikutnya, Jung Tae mengikuti Sora yang sedang berjalan membawa kucing jalanan yang terluka. Sambil menangis, Sora merekamnya. 어머, 참치야. 그래서 좋은데 입양 가서 사랑받고 컸으면 좋겠어요. Oh my god. Esoknya, dengan penuh semangat, Jung Tae kembali mendatangi rumah Sora sambil membawa lampu karena dia berencana akan memperbaiki kabel lampu yang putus. Tak lupa dia menggunakan sarung tangannya. Dengan wajah berseri, Jung Tae masuk ke rumah Sora. Namun tiba-tiba, 그녀가 di sisi lain dia berusaha memanggil kliennya yang akan melihat rumah Sora agar menjadi saksi atas kejadian di rumah Sora. Segera mereka menuju rumah Sora. Sengaja Jung Tae membiarkan kliennya masuk duluan agar seolah merekalah yang menemukan Sora pertama kali. 아무도 앉지 마라! 집이 엄청 깔끔해요. Jung Tae semakin kebingungan dicampur ketakutan. Dia berpikir berarti si pembunuh mengetahui kedatangan dirinya tadi siang. Setelah 4 hari berlalu, Jung Tae bekerja seperti biasa. Tiba-tiba dia mendapatkan amplop berwarna merah yang sudah berada di mejanya yang berisi, "Ini kamu kan?" Membuat Jung Tae panik. Saat ditanya ke rekan kerjanya, Ji-hye tidak mengetahui sama sekali. Tak lama ponselnya berdering. Ternyata di kolumbarium tempat abu ibu Jung Tae disemayamkan dirusak seseorang. Sesampainya di sana, semua tampak berantakan dan foto si ibu bersama Jung Tae dirobeknya membuat Jung Tae sedih. Penjaga di sana menyarankan agar Jung Tae memindahkan abu si ibu ke tempat VIP agar terpantau CCTV. Saat Jung Tae sedang memperbaiki fotonya, tiba-tiba ada seseorang berteriak. Saat dicek di CCTV, Jung Tae mencurigai seseorang di sana dan polisi siap menyelidikinya. Di kantor polisi, ini adalah Horugi yang merupakan temannya Sora. Horugi melaporkan tentang temannya yang berpesan agar melaporkan ke polisi jika dirinya tiba-tiba menghilang. Untuk membuktikannya, Horugi menunjukkan histori chatnya. Sora hilang bak ditelan bumi. Di sana dia ditangani oleh detektif Oh Hyung-joo.
Setelah Horugi pergi, rekan kerja Inspektur Oh menyampaikan dan mendapatkan informasi terkait Han Sora. Ternyata Sora ini tidak memiliki keluarga yang bisa dihubungi. Tidak adanya riwayat penggunaan kartu kredit, rekening, telepon, GPS, pokoknya tidak ada tanda bahwa dia masih hidup. Saat Jung Tae kembali ke kantornya, betapa terkejutnya dia melihat ada 2 inspektur yang sedang menunggunya di sana bersama Ji-hye. Karena Jung Tae merupakan pengelola perumahan di distrik Dobong, mereka berniat meminta kunci rumahnya Han Sora. Saat 2 inspektur ini menggeledah rumah Sora, Jung Tae memantaunya dari sisi lain. Awalnya mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan, namun pada saat Inspektur Oh cek di bawah sofa, dia menemukan bercak cairan merah di sana. Tak lama mobil polisi pun berdatangan, membuat Jung Tae seketika panik. Dia berpikir pasti si pembunuh Sora meninggalkan jejak di sana. Namun di sisi lain dia juga khawatir si pembunuh Sora akan memfitnah, menjadikannya tersangka utama karena dia menyaksikan Sora hari itu. Pikiran Jung Tae berkecamuk. Kemudian Jung Tae memutuskan untuk mencari tahu jejak di sosmed Sora. Karena sikap Sora yang hobi pansos atau pamer di media sosial, Jung Tae yakin pasti ada orang yang iri atau dendam pada Sora. Jung Tae terus menelusuri riwayat di sosmed Sora di seluruh unggahannya. Di salah satu tayangan video, Jung Tae menemukan video Sora sedang klarifikasi tentang penggunaan donasi untuk hewan. Jadi si Sora ini sering meminta donasi dari penggemarnya untuk merawat hewan sakit atau terluka yang dia temukan di jalan. Di balik kebaikan hati Sora, ternyata dugaan Jung Tae benar. Dia banyak yang menghujat dan memfitnahnya telah menyalahgunakan dana donasinya. Walau Sora sudah berusaha menjelaskan dengan baik, di sana juga dia menemukan salah satu netizen yang berkomentar bernama Horugi. Dia juga menyertakan link. Ketika Jung Tae membuka linknya, ternyata menuju pada sebuah video unggahan Horugi. Ternyata si Horugi ini secara terbuka dan terang-terangan telah menyerang Han Sora. Dan saat ditelisik lebih dalam, ternyata Horugi ini meniru setiap gerak-gerik Han Sora, mulai dari gaya pakaian, gaya rambut, make up, kuku, bahkan semuanya. Di satu sisi dia mengaku benci pada Han Sora, namun di sisi lain dia malah meniru Sora plek-ketiplek dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari sanalah Jung Tae mulai mencari tempat tinggal Horugi. Di salah satu unggahannya, Jung Tae menemukan salah satu video. Horugi sedang menunjukkan cuaca di daerah tempat tinggalnya. Tampak dari jendela rumahnya berhadapan langsung dengan sebuah laundry bernama Laundry Dongwang. Jung Tae mencari di Google Map dan akhirnya ketemu. Posisi laundrynya dekat dengan stasiun kereta. Menghilangnya Sora membuat geger media sosial, termasuk pengikut setia Sora, hingga beritanya menjadi viral. Di sisi lain, polisi sedang menelusuri jejak Han Sora. Dia terakhir terlihat di sekitar minimarket hingga mencari ke berbagai pelosok. Kebetulan Horugi juga menjual barang-barang antik bekas miliknya. Di aplikasi jual beli itu, Jung Tae menemukan nomor ponsel Horugi. Saat itu Jung Tae berpura-pura menjadi pembeli dan memintanya bertransaksi secara COD. Ketika Horugi keluar untuk mengantarkan barangnya, Jung Tae pun menyelinap masuk ke kediaman Horugi. Di sana Jung Tae menemukan sebuah kotak berisi amplop merah serupa dengan amplop yang dia terima tempo lalu. Di dalam kotak itu juga Jung Tae menemukan printan komentar dari akun Be With You 1984 yang Horugi kumpulkan. 잠깐, 어디서 봤지? Setelah Jung Tae melacaknya, ternyata akun Be With You 1984 ini bernama asli Lee Jong Hak. Dia juga ternyata salah satu penggemar berat Han Sora. Dari postingannya tampak meniru Han Sora sama seperti Horugi. Namun bedanya, Lee Jong Hak ini lebih ekstrim. Dia benar-benar mengikuti Sora, begitu detail hingga di lokasi yang sama. Horugi sudah menunggu sangat lama karena kedinginan, akhirnya dia kembali ke rumah. Sedangkan Jung Tae malah keasikan membuka sosmed di rumah Horugi. Mendengar kedatangan Horugi, Jung Tae pun bergegas pergi. Sambil berjalan cepat, dia berusaha tenang dan berpikir keras. Dia mencurigai Horugi dan Lee Jong Hak, atau jangan-jangan mereka berdua berkomplot. Sesampainya di rumah, Jung Tae merasa ada yang tidak beres di sana. Lampu rumahnya tiba-tiba padam. Juga dia melihat posisi sepatunya yang sedikit bergeser. Tiba-tiba terdengar suara kode pintu, seolah ada seseorang di luar sana yang berusaha masuk namun berulang kali gagal.
Jung Tae melaporkannya pada polisi dan ditangani oleh Inspektur Oh. Saat dilihat di CCTV, ternyata 2 orang itu menerobos masuk ke rumah Jung Tae. Di kesempatan itu Jung Tae menceritakan bahwa dia sangat mencurigai Lee Jong Hak dan Horugi. Mereka menuju ke rumah Jung Tae. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Jung Tae menyaksikan rumah semutnya telah dihancurkan. Dan lebih terkejutnya lagi, dia melihat sosok Lee Jong Hak tergantung sana. Lalu saat Inspektur Oh sedang sibuk menghubungi pasukannya, Jung Tae melihat sebuah amplop merah di tumpukan rumah semut yang hancur. Ketika Jung Tae sudah terdesak dan hampir menyerah, dia berusaha berontak hingga Inspektur Oh pingsan. Dia langsung menghubungi polisi dan melaporkan bahwa ada seseorang yang pingsan. Lalu Jung Tae pun melarikan diri. Dia menuju ke kantornya, mengambil kunci rumah Mi Yeong dan No Yeon Chung. Kebetulan saat itu mereka belum pulang kerja. Di rumah Mi Yeong dan No Yeon Chung, dia mengambil kunci mobilnya. Sambil menatap foto pasangan itu, dia berjanji akan mengembalikan mobilnya. Di sisi lain, Horugi sedang live dan menyebarkan rumor bahwa dia mencurigai Jung Tae, si agen properti yang dia sebut Papa Semut. Dialah yang telah menghabisi nyawa Han Sora karena si Papa Semut sudah diberikan kepercayaan hingga dititipkan kunci rumah oleh Han Sora, yang berdampak pada netizen menyerang sosial media Jung Tae. Jung Tae yang sedang menyetir pun menangis sambil menyesali semua perbuatannya. Jung Tae menuju ke kolumbarium. Di sana dia mencuri abu ibunya lalu membawanya pergi. Di suatu tempat yang aman, Jung Tae membuka guci abu ibunya. Di sana dia menemukan sebuah alat yang digunakan si pembunuh untuk mengeksekusi Han Sora yang masih berlumuran cairan merahnya yang mulai mengering, dan sebuah amplop merah bertuliskan "Gudangmu." Jika polisi tahu akan jadi masalah kan? Jung Tae hanya bisa menangis terseduh, kemudian membuang alat itu ke danau. Di kediaman Horugi, dia masih siaran langsung dan masih membahas tentang Papa Semut. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya dengan kasar. Ternyata Jung Tae datang dan langsung menyerang Horugi. Mengetahui Horugi sedang live, dia tak segan menghancurkan komputernya. Kemudian mendesak Horugi untuk bicara jujur agar mengaku bahwa Horugilah yang menghabisi nyawa Han Sora. Akhirnya dia mengaku bahwa dia hanya mengenalkan Lee Jong Hak pada Han Sora. Jadi, semua berawal dari Lee Jong Hak yang menguntit Horugi selama berbulan-bulan. Untuk menghentikan itu semua, Horugi mengenalkan Lee Jong Hak pada Han Sora. Lalu Horugi memblokir Lee Jong Hak. Tak lama, Han Sora menghilang. Karena itulah dia melaporkan kehilangan Han Sora pada polisi. Lalu mengenai hujatan yang Horugi lakukan pada Sora, itu semua adalah settingan karena mereka berdua sudah sepakat kerjasama untuk meningkatkan followers. Dan Horugi mendapatkan keuntungan 20%. Sambil menunjukkan bukti foto saat Han Sora memberikan amplop merah berisi uang pada Horugi yang mengingatkan Jung Tae pada amplop yang dia terima selama ini. Dari sanalah Jung Tae menyadari dia mengingat bau aroma hand cream milik Han Sora yang sama dengan salah satu orang yang menyerangnya tempo hari. Berarti orang yang menyerangnya itu adalah Lee Jong Hak dan Han Sora. Berarti Sora tidak di Di kantor polisi, Inspektur Oh kedatangan seorang wanita yang mengaku sebagai kakaknya Han Sora. Dia menunjukkan bukti-bukti bahwa Han Sora itu wanita aneh, hingga dia tidak mau mengenal orang tuanya lagi. Karena hutang dia, keluarganya jadi bersembunyi selama 4 tahun. Dan parahnya, Sora ini menjual adik bungsunya yang mengidap disabilitas intelektual. Karena itulah dia diusir oleh keluarga. Namun Sora malah merasa tidak bersalah. Jadi ceritanya, setelah Han Sora diusir oleh keluarganya, untuk melanjutkan hidupnya dia pergi ke kota dan menjadi wanita klub malam. Selain dibuang oleh keluarga, dia juga dibuang oleh dunia sekitarnya. Dia tidak memiliki teman. Berjalannya waktu, Han Sora mulai menikmati hidupnya dan kondisi hidupnya mulai membaik. Walau sering mendapatkan perlakuan buruk dari pelanggan pria yang menyeretnya ke dalam siksaan, namun Han Sora akhirnya bisa menikmati kesakitannya dan menutupi lukanya dengan riasan wajah. Dari sanalah dia mulai update di sosial media dengan caption
Dia berpura-pura bahagia, padahal menyimpan luka. Dia lelah sendiri dan merasa paling menderita hingga dia putus asa dan niat bundir. Namun tiba-tiba dia mendapatkan satu komentar dari seseorang yang memujinya. "Kamu donor darah, hebat, bahkan hatimu juga cantik." Karena ternyata tanpa dia sadari, dia telah selfie dengan latar belakang spanduk kampanye donor darah. Hanshora pun tertawa terbahak. Nah, mulai dari sinilah semangat pansosnya menyala. Dia menciptakan dirinya dengan karakter baru. Karena orang-orang menyukai orang yang berubah, seorang yatim piatu sukses dan bisa memakai barang bermerek dapat setitik pencerahan. Menjadi wanita luar biasa, Sora yang sempurna. Dengan kerja keras dan usaha mendapatkan kesuksesan hingga bisa membantu anak-anak yatim piatu. Juga jadi penyelamat anjing dan kucing terlantar. Dengan begitu, banyak orang yang meminta nomor rekeningnya untuk memberikan donasi hingga rumahnya dipenuhi banyak anjing dan kucing jalanan. Kemudian dia menciptakan permusuhan bersama Haruki agar semua orang mengkhawatirkannya. Di satu waktu saat dia buat konten menyelamatkan seekor kucing di sisi jalan, dengan sengaja dia melukai si kucing, kemudian merekamnya. Dia mengaku telah menyelamatkan dan merawatnya. Saat melihat hasil rekamannya, dia menyadari telah diikuti seorang pria, yaitu Jung Tae. Dari sanalah dia menyadari bahwa selama ini Jung Tae telah menguntitnya. Kemudian saat ngopi dan saat mau pamer tas orang, di sana juga dia melihat ada Jung Tae. Karena khawatir kebohongan diketahui oleh Jung Tae, akhirnya dia berbalik menguntit Jung Tae untuk mengetahui kehidupan tentang Jung Tae. Setelah mengetahui hobi Jung Tae adalah seorang penguntit, akhirnya dia memberikan kuncinya berdalih pindah tugas untuk menjebak Jung Tae. Karena Sora tidak bisa melakukan sendirian, akhirnya Sora memilih Lee Jong Hak untuk membantu Sora dalam melancarkan aksinya. Karena Lee Jong Hak ini siap melakukan segalanya untuk Sora. Jadi gini ceritanya, suatu hari sebelum Hanshora menghilangkan diri, dengan sengaja dia lewat di depan minimarket agar terpantau di CCTV. Kemudian dia mencari posisi enak untuk tempat kematiannya di sofa. Selanjutnya dia menyiapkan adonan cairan merah karena dia punya pengalaman donor darah. Dia mengambil darahnya sendiri agar polisi tetap dapat mengidentifikasi DNA-nya. Lalu dia merobek bajunya agar tampak natural di kamarnya. Menuangkan adonan cairan merah ke tempat yang diperlukan. Kemudian menuangkan di bajunya sambil meniru dari internet. Kemudian ketika Jung Tae datang ke rumahnya, dia menahan nafas. Setelah Jung Tae pergi, dia berpose memotret dirinya sendiri berulang-ulang agar tampak estetik, tetap cantik dan tidak terlihat gendut. Kemudian agar Jung Tae semakin merasa takut, dia mencabut rambutnya sendiri lalu difoto seolah si pembunuh telah menemukan rambut milik Jung Tae sebagai barang bukti. Setelah mengantongi barang bukti untuk mengancam Jung Tae, segera Sora membersihkannya dan menyisakan sedikit bercak untuk jejak kepolisian di kolong sofa. Kemudian Sora dijemput Lee Jong Hak. Dia membuang baju-bajunya lalu mendatangi gudang koleksi Jung Tae, mengambil salah satu pisau milik Jung Tae lalu mencelupkannya ke sisa cairan merah miliknya. Kemudian menyuruh Lee Jong Hak menyimpan pisaunya di dalam guci abu milik ibunya Jung Tae bersama surat yang dia tulis untuk Jung Tae dan berusaha meneror semata agar Jung Tae merasakan bagaimana rasanya dikuntit oleh orang asing. Lalu Sora mengedit foto Jung Tae bersama Lee Jong Hak agar tampak akrab, kemudian mengganti Jong Hak di rumah Jung Tae. Setelah menyadari Sora masih hidup dan sudah menerornya, Jung Tae pun bergegas ke gudangnya. Di sisi lain, Hanshora sedang berusaha melukai dirinya sendiri dengan bantuan mesin pelempar bola agar tubuhnya memar-memar. Kemudian dia menghubungi polisi melaporkan adanya penculikan dan kekerasan. Setibanya Jung Tae di gudang koleksinya, Hanshora sudah menunggunya di sana dan langsung menyerang Jung Tae dengan pisau lalu melukai dirinya sendiri dengan kondisi kakinya yang terikat rantai. Dengan sengaja dia menarik Jung Tae ke atas tubuhnya. Saat mendengar polisi datang, Hanshora berteriak meminta tolong lalu menahan tubuh Jung Tae seolah Jung Tae sedang menyakiti Hanshora. Di kantor polisi, Inspektur Oh tak terima kasusnya telah diambil alih oleh Inspektur Jang yang meyakini Hanshora adalah korbannya. Sedangkan Inspektur Oh meyakini Hanshora adalah tersangka utama atas info dari kakaknya Hanshora. Hanshora kembali melanjutkan aksinya sambil menangis. Dia bersaksi telah disekap oleh Jung Tae si penguntit dan bersyukur telah selamat.
Kemudian netizen membelanya dan semakin merasa iba padanya. Mendapat fitnahan itu, Jung Tae semakin panik dan tak menyangka. Di sisi lain, Inspektur Oh menemui sahabat lama Han Sora di klub malam. Dia menjelaskan bahwa Han Sora dulu memiliki sahabat dekat bernama Heran. Dia tahu banyak tentang Han Sora. Namun tak lama Heran tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Kasus hilangnya Heran tahun lalu sempat viral di Mihadong, lalu berangsur redup. Han Sora sempat diinterogasi karena dialah orang terakhir yang menghubungi Heran. Inspektur Oh mengetahui kasus tersebut telah ditangani oleh Inspektur Jang. Paginya, di kantor polisi, Inspektur Oh mendapatkan sebuah amplop di mejanya. Ternyata itu dari Jung Tae. Dia meminta Inspektur Oh untuk datang menemuinya. Saat bertemu dengan Inspektur Oh, dia menceritakan semuanya. Dia bersedia kerjasama dan berjanji tidak akan melarikan diri lagi. Setelah itu Inspektur Oh mengantarkan Han Sora pulang ke rumahnya. Setelah Inspektur Oh pergi, Han Sora melihat ada amplop merah di sana berisi gambar dan surat dari Jung Tae yang bertuliskan, jika ingin mencari foto ini datanglah ke rumah Lee Jong Ha. Karena rumah Han Sora masih dalam pantauan polisi, untuk keamanan Han Sora pun pergi dengan mengendap. Sesampainya di rumah Lee Jong Ha, Jung Tae terus memancing pengakuan Han Sora. Han Sora ini kan pencinta binatang, namun mengapa di rumah Han Sora ini tidak ada binatang satupun? Han Sora pun mengaku dan menjelaskan bahwa selama ini dia tidak pernah merawat binatang-binatang itu. Dia selalu mencampurkan makanannya dengan cairan beracun, kemudian membawanya ke suatu tempat untuk menguburkannya. Dia merasa senang bisa menghabisi binatang-binatang itu karena dia telah mendapatkan uang donasinya dari netizen. Kemudian dia juga senang menangis di depan para netizen. Selain itu juga Jung Tae menanyakan tentang Lee Jong Hak dan Heran. Han Sora mengaku setelah Jung Tae pergi malam itu, dia merayu Lee Jong Hak sambil perlahan mengikatkan sebuah tali ke lehernya. Kemudian menarik talinya sekuat tenaga hingga Lee Jong Hak tergeletak. Dia juga mengaku telah mengeksekusi Heran karena Heran telah mengancamnya. Dia meminta uang 20 juta won atau masa lalu Sora yang pernah bekerja jadi wanita klub malam akan dia ungkap, lalu menguburnya di suatu tempat bersama para binatang-binatang malang itu. Han Sora memohon pada Jung Tae agar mau bekerja sama dengannya. Namun tanpa sengaja, Jung Tae malah menatap ke arah AC, membuat Sora curiga. Saat dicek, ternyata di sana tampak sebuah kamera sedang merekam-mereka. Segera Sora menghancurkannya, kemudian menyakiti Jung Tae dan berusaha mengeksekusi Jung Tae. 미안해 한솔아 씨. 미안해? 저는 피해자인데. 피해자 도주 혐의로 같이 가주시고. Tim kepolisian akhirnya menemukan lokasi Heran dikuburkan beserta para binatang yang tidak berdosa. Setelah menjalani hukumannya, Jung Tae akhirnya bebas. Di kesempatan itu dia menemui Inspektur Oh untuk mengucapkan terima kasih karena dulu sudah percaya dan mendengarkan ceritanya. Pak Jung Tae, Anda bukanlah korban. Anda adalah penjahat dan penguntit. Anda merasa hukuman yang Anda jalani sudah setimpal, bukan? Tapi coba deh direnungkan, apa dampak yang sudah Anda perbuat pada hidup Anda selama ini? Ucap Inspektur Oh kemudian pergi. Semenjak itu Jung Tae merasa semua orang menatapnya dan film pun selesai. Gimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. With